Oke, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kali ini kita akan membahas mengenai persamaan diferensial parsial ya dalam kasus distribusi suhu pada batang logam. Oke, kali ini kita contohkan kasusnya adalah distribusi suhu pada batang logam. Nah, ini yang dimaksud distribusi suhu ini seperti apa yang dimaksudkan di kasus soal ini gitu ya. Oke, misal kita memiliki suatu dinding gitu ya. Oke, kita memiliki dinding seperti ini. Oke, kemudian dalam dinding ini ada suatu batang logam. Oke, misal logamnya berbentuk silinder gitu ya. Oke, seperti ini. Nah, di sini ada logam. Nah, logamnya ini berbentuk silinder. Nah, kemudian dia ini berpapasan langsung dengan batang logam yang memiliki suhu, misal kita anggap aja ini sebagai T-wall. Misal suhu dindingnya berapa ya? Misal suhunya 400 lah gitu ya. Misal kita anggap suhunya itu 400. Berarti di sini T-wall sama dengan 400. Duh. Nah, nih. TW ini 400. Oke, ini harusnya kursornya di bawah ini. Oke, bentar kita aduh. Oke, di sini ada suhunya misal 400 atau aduh. Ini kenapa error? Nah, kita memiliki suhu 400, misal suhu dindingnya adalah 400 derajat Celcius lah gitu ya. 400 derajat Celcius. Nah, ini logam ini sangat panas ya. Sehingga dia ada distribusi dari batang logam dari dinding logam menuju batang logam ya. Batang logam ini adalah berbentuk silinder. Nah, kemudian otomatis dia ada distribusi suhu. Nah, distribusi suhunya ke arah mana? Yaitu ke arah panjang logam. Panjang silinder ini misal adalah sepanjang L, berarti distribusi suhunya sepanjang L. Kemudian diasumsikan logam ini juga berpapasan dengan udara. Oke, dengan udara. Udara ada di sini. Oke, asumsinya bahwa konveksinya ini dia terjadinya itu konveksi yang ada dalam neraca panas ya. Nah, itu terjadinya di sisi selimut. Oke, berarti kita tulis dulu di sini mengenai asumsi-asumsinya. Oke. Ini asumsi yang digunakan itu ya. Kita memiliki asumsi yang digunakan. Oke, pertama di sini bahwa pertama kita tuliskan dulu distribusi suhu. Distribusi suhunya berlangsung ke arah
langsung ke arah panjang silinder, ke arah panjang silinder. Oke, berarti dia sumbu X gitu ya. Nah, kemudian juga kita ini distribusi suhu ini kita bisa anggap ini dimisalkan dalam suatu kondisi bahwa diameternya itu relatif sangat lebih kecil dibandingkan panjangnya. Oke. Misal dalam contoh kita buat aja diameternya itu ya sebagai contoh. Misal diameternya itu berapa ya, 5 cm atau terlalu besar juga ya, misal 1 cm lah, misal diameternya sama dengan 1 cm. Oke. Dan misal panjangnya 30 cm. Nah, karena tinjauan dari segi diameternya itu relatif kecil, maka kita anggap bahwa sepanjang diameter logam itu distribusi suhunya lebih merata, sehingga yang tidak merata adalah sebagai fungsi panjang ya, sebagai fungsi panjang. Kemudian berikutnya, nah berarti nanti ada konveksi dan konduksi. Kita lihat konduksi. Nah, konduksinya terjadi di mana? Konduksi adalah dari X sama dengan 0. Nah, berarti dari posisi silinder yang berpapasan dengan dinding bersuhu 400 derajat Celcius menuju X sama dengan L. Ini adalah konduksi. Kemudian yang ketiga adalah konveksi, terjadinya di mana? Konveksi kita analisis. Nah, konveksi terjadi di selimut silinder. Nah, bisa juga di posisi bagian ujung sini. Nah, di permukaan sini ini juga kan berpapasan dengan udara, sehingga di sini juga bisa terdapat yang namanya konveksi. Oke, konveksi. Berarti konveksinya bisa selimut ini ditambah dengan yang di sini untuk luas konveksinya. Tetapi bisa juga dalam suatu kondisi, suatu keadaan, karena luas yang di sini terlalu kecil dibandingkan luas permukaan silinder. Nah, kita asumsikan bahwa konveksinya yang utama itu adalah terjadi di permukaan aja ya, di permukaan daripada silinder, karena dia yang berpapasan dengan udara. Nah, sedangkan di ujung sini, nah dia kan logamnya kan konduksi ya, arahnya konduksi. Tapi ini juga ada papasan dengan udara, ada konveksinya juga nanti di sini. Nah, berarti ini nanti masuknya tetap sebagai konveksi, dan yang konveksinya sama dengan konduksinya. Tetapi nanti lebih kita masukkan ke boundary condition ya, ke dalam boundary condition. Oke, berikutnya berarti, nah, apakah ada radiasi? Nah, radiasi itu bisa juga terjadi tergantung sumber panasnya. Nah, kalau panasnya dari pemancaran udara gitu ya, maka ada panas radiasinya. Berarti di sini ada panas radiasi di antara dinding yang panas ke udara. Misal kita berdiri di sini gitu ya. Nah, ini ya kena pancaran radiasi. Tapi tinjauan kali ini adalah di silindernya. Karena tinjauan kita itu ada di silinder. Oke, jadi silinder itu nggak mendapatkan panas konveksi daripada dinding karena dia mengalir secara konduksi. Berarti
nggak ada radiasinya. Oke, berikutnya berarti kita tinjau ke neraca neraca panas. Dalam suatu neraca panas nanti kita harus mencakup dalam skala mikro gitu ya. Dalam skala mikro. Oke. Misal kita lihat dari sini. Oke, maka nanti tinjauan kita adalah kita ambil sampel. Nah, misal ibaratnya kita memiliki suatu hasil reaksi, ya misal kita mempunyai 1 liter limbah, kemudian dalam 1 liter limbah itu akan kita cek suhunya, akan kita cek konsentrasi limbahnya berapa. Otomatis enggak 1 liter itu semuanya diambil, tapi kita ambil sebagian kecil yang dinamakan suatu sampel. Nah, kalau dalam proses ini yang dinamakan dengan suatu elemen kecil. Elemen kecil ini disebut sebagai elemen volume. Ini adalah elemen volume. Nah, elemen volume ini adalah tinjauan kita untuk mencari fenomena daripada neraca panas yang terjadi atau distribusi suhu yang terjadi di sana, di dalamnya. Oke, jadi seperti itu. Nah, berarti kita buat elemen volume. Nah, gambar elemen volume tadi. Oke, berarti nanti kita dapatkan. Oke, kita gambar. Oke, kita memperoleh suatu elemen volume yang seperti ini. Ini yang kecil tadi kalau diperbesar. Nah, oke seperti ini ya. Nah, di sini ada panas masuk, Q in. Di sebelah sini adalah panas keluar, Q out. Dari sebelah kiri kita anggap aja ini posisi X, sebelah kanan adalah posisi X plus delta X. Oke, seperti ini, X plus delta X. Nah, kemudian berikutnya kita tinjau nanti konveksi dan konduksinya itu terjadi di mana. Nah, kalau dari tinjauan tadi, nah maka konduksi itu adalah mengalir dari sisi kiri ke kanan, yaitu dia mengalirnya di sini yang arsir warna kuning. Nah, ini adalah luas konduksi. Ini adalah konduksi. Nah, konduksinya berarti dalam hal ini berbentuknya apa? Konduksinya adalah berbentuk luas lingkaran. Luas lingkaran. Alias dia alas daripada silinder ya. Alas daripada silinder. Kan bentuknya lingkaran. Nah, sedangkan konveksinya terjadi di mana? Nah, konveksinya berarti nanti terjadi di sini. Nah, ini adalah yang warna biru, ini adalah konveksi. Oke, berarti di sini ada konveksi nanti. Oke, berarti ini adalah konveksi. Nah, konveksinya apa? Bentuknya adalah luas. Nah, karena di sini sudah terpakai dari sisi sini dan sisi sini, konveksinya berarti di sini ya nanti. Ini adalah sebagai luas selimut tabung. Oke. Berarti sekarang kita sudah mendapatkan fenomena konduksinya terjadi di mana dan konveksinya terjadi di mana. Oke, langkah berikutnya adalah kita membuat neraca panas. Nah, kita buat neraca panas pada elemen volume. Neraca panas
pada elemen volume. Oke, seperti ini. Neraca panas pada elemen volume. Oke, berarti nanti kita memiliki panas masuk. Berarti ada Q in. Nah, panas masuknya ini kemudian masuk saat posisi X dikurang panas keluar Q out. Keluar ya X plus delta X. Nah, ini dari konduksi. Nah, ini kita kasih kurung karena ada juga panas konveksi Q konveksi. Nah, reaksi nggak ada, sama dengan panas akumulasi. Oke, panas masuk ada konduksi dari sisi kiri. Rumus konduksi itu adalah minus K dikali luas konduksi, berarti kali A konduksi, kemudian dikali perubahan suhu dt per dx. Nah, ini terjadi saat posisi X, kemudian dikurang buka kurung sama minus K dikali A konduksi dikali dt per dx. Ini keluar saat posisi X plus delta X, baru ditambah dengan panas konveksi, berarti H kali A kali delta T, yaitu T rata-rata di situ dibagi T udara, karena dia konveksinya alirannya adalah dari padatan ke udara, sama dengan M panas total CP delta T per waktu. Nah, karena dia terdapat perubahannya terhadap waktu. Oke, jadi seperti itu. Lanjutnya berarti kita sederhanakan atau kita substitusikan A konduksi itu apa dan lain-lain. Berarti nanti tinggal kita masukkan minus K. Panas konduksi itu konduksi tadi luas lingkaran, berarti PR kuadrat K PR kuadrat. Ini juga sama, PR kuadrat. K sama dt per dt nya dia sama-sama ada. Luas K sama A di sini sama, kita keluarkan. Oke, ini negatifnya kita keluarkan. Berarti dari sisi kiri ini tersisa dt per dx saat posisi X, minus jadi positif. Oke, positif dt per dx saat posisi X plus delta X. Oke ya, seperti ini. Minus plus berarti jadinya negatif H. Nah, H ini kita kalikan dengan panas konveksi. Konveksi tadi adalah panasnya sebagai selimut lingkaran. Oke, selimut lingkaran berarti kelilingnya dikali total panjang silinder. Tadi selimut silinder ya. Berarti keliling lingkaran adalah 2 PR dikali panjang silindernya delta X. Oke, berarti H kali 2 PR delta X dikali T rata-rata minus T udara sama dengan di sini MCP delta T. Oke, massa itu adalah rumusnya rho dikali dengan volume. Oke, rho-nya adalah rho silinder, volumenya adalah volume silinder. Berarti gini, kita masukkan rho dikali volume, kemudian dikali CP dikali perubahan suhu terhadap waktu. Baru kita sederhanakan ini. Oke, berarti nanti ini
Nah, ini kita bagi dengan bisa kita bagi dengan K pi R kuadrat delta X. Oke. Dengan penjabarannya dengan volume. Volume di sini adalah volume itu adalah luas alas dikali tinggi. Luas alas pi R kuadrat kali tingginya adalah delta X. Oke, berarti ini alias dibagi dengan K kali volume. Oke, luasnya dikali dengan delta X. Berarti di sini tersisa dari ruas kiri ya. Oke, itu berarti ada dt per dx. Ini x plus delta x yang positif kita taruh di depan. Tersisa ini kan habis, itu tandanya negatif. Negatif daripada dt per dx saat posisi x. Oke, dibagi minus k pi r kuadrat, delta x nya belum ada, berarti di sini ada delta x. Berarti ini minus 2 pi r nya habis, delta x nya habis, berarti 2h per k kali r dikali t rata-rata minus tu, ya, sama dengan rho volumenya habis cp per k dikali perubahan suhu terhadap waktu. Oke, kemudian langsung aja ini bisa kita sederhanakan dengan menambahkan limit delta x mendekati 0, sehingga nanti menjadilah bentuknya bentuk turunan. Oke, sehingga ini udah turunan pertama, diturunkan lagi menjadi bentuk turunan kedua. D kuadrat T per dx kuadrat dikurang 2h per k kali r, rata-ratanya hilang, udah dilimitkan t minus tu, sama dengan rho kali cp per k, ya, per k perubahan kali delta t per waktu. Nah, ini adalah yang rumus final. Ini adalah rumus final yang kita gunakan untuk distribusi panas pada batang logam. Nah, ini dalam keadaan ini modelnya adalah unsteady state, gitu ya. Oke, misal nanti keadaannya adalah misal steady state, gitu ya, maka ini ruas ini dihapus saja. Oke, berarti bisa juga yang kita gunakan itu adalah nanti d kuadrat t per dx kuadrat, kalau dia steady state langsung aja sama dengan 2h per kr dikali t minus tu. Nah, ini tentu aja kita membutuhkan boundary condition, karena bentuknya adalah perubahan terhadap fungsi posisi, baik steady state maupun unsteady state, dia sama-sama berubah terhadap posisi. Berarti kita membutuhkan boundary condition. Nah, boundary condition itu batas untuk posisi mana? Paling kiri, x sama dengan 0, dia akan berpapasan dengan batang logam, sehingga kita bisa memisalkan suhunya sama dengan suhu dinding.
Nah, kemudian ketika dia nilai X-nya di ujung, nah ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah karena di ujung dia sudah tidak ada perubahan suhunya, berarti dt per dx sama dengan 0. Atau ini juga untuk bisa kasus bila di ujung terdapat isolasi, maka delta t per dx sama dengan 0. Nah, kemungkinan kedua adalah kita anggap bahwa suhunya itu sudah berubah relatif kecil gitu ya. Oke, kita anggap di ujung sudah tidak ada perubahan, sehingga nanti T sama dengan suhu udara. Yang ketiga adalah konsep yang sebenarnya terjadi, ini yang paling real, nomor 3, bahwa konduksi sama dengan konveksi, sehingga nanti dt per dx sama dengan, kita masukin rumusnya ya, berarti H per K, konduksi sama dengan konveksi, H per K dikali T minus TU, karena dia luasnya sama di ujung ya, luas konduksi sama dengan konveksi. Oke, seperti ini. Ini ada 3 kemungkinan untuk boundary condition. Nah, kemudian untuk initial condition, yaitu nilai mula-mula, kalau dia berjalan secara unsteady state, berarti suhu awal berapa? Suhu awal ditinjau tadi kan kalau logamnya nempel di dinding, berarti kita tinjaunya kalau 0, waktu 0 dia belum nyentuh dinding, berarti suhunya sama dengan suhu mula-mula T0. Oke, T0 nya berarti suhu silindernya itu masih suhu ruangan karena dia belum nyentuh dinding ya, belum nempel dinding. Ketika tepat udah nempel dinding, yang paling kiri dia sama dengan suhu ruangan, suhu dinding ya. Oke, misal nih setara dengan T udara. Oke, kurang lebih seperti itu untuk yang kali ini, untuk video kali ini pembahasannya adalah untuk model matematisnya ya, distribusi suhunya. Nah, berikutnya akan kita bahas adalah penyelesaiannya. Nah, kira-kira kalau kita punya persamaan seperti ini, persamaan parsial, nah, yang ini yang model unsteady state ini, atau persamaan diferensial Orde 2 untuk yang steady state seperti ini, penyelesaiannya seperti apa. Oke, tapi untuk yang akan kita pelajari nanti lebih ke yang steady state gitu ya, karena untuk pemodelan S1 itu adalah steady state ya, untuk perancangan suhu, perancangan reaktor juga tinjauannya adalah kondisinya semuanya dalam keadaan steady state ya, waktunya udah diketahui. Oke, waktunya tertentu, jadi dia dianggap sudah steady state. Untuk kasus unsteady state bisa dilihat mungkin nanti akan kita buatkan video juga gitu ya, tetapi itu hanyalah sebagai bagi yang pada penasaran bagaimana caranya gitu ya. Nah, atau karena jarang dipakai di S1 gitu ya, di tekniknya, makanya yang steady state bagi yang penasaran boleh melihat gitu ya, tetapi itu adalah bukan hal yang diwajibkan untuk kita untuk dipelajari bersama ya kali ini. Oke, demikian saja untuk penjelasan kali ini. Terima kasih banyak. Silakan di cross check kalau memang ada yang kurang pas atau yang salah, putar balik rumus dan lain sebagainya. Terima kasih banyak sudah sudah melihat, dan jangan lupa silakan di like, comment, subscribe, dan bila ada yang ingin ditanyakan silakan aja cantumkan di kolom komentar. Oke, demikian aja, terima kasih banyak dan sampai jumpa.